Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bisiyami Ramadan wa nahana 'an ittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai anugerah nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, umur panjang, dan yang paling utama sekali dalam keadaan iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat inilah kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas hari ini. Dari mulai bangun tidur dini hari tadi, sahur, salat sunnah, salat subuh berjamaah, kemudian tadarus, sampai saat ini itu salat Jumat secara berjamaah. Tentunya berharap semua mudah-mudahan seluruh aktivitas amal ibadah kita hari ini dan yang akan datang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini insya Allah termasuk umatnya yang senantiasa menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sehingga insya Allah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di mil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita bertakwa kepada Allah dengan meningkatkan ketaatan kita kepadanya, menjalankan segala apa yang diperintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya sekuat kemampuan kita di mana saja berada. Karena dengan takwalah kita akan memperoleh satu kebahagiaan, ketentraman, ketenangan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan takwa inilah yang menjadi tujuan kita. Tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa, dan juga takwa merupakan bekal yang paling terbaik baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam satu sabdanya, ittaqillaha haitsu ma kunta wajbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah di mana saja kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapusnya. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan semua ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah sholat, ibadah haji, ibadah zakat, apalagi ibadah puasa yang hari ini kita lakukan, pada ujungnya, pada akhirnya adalah untuk membentuk la'allakum tattaqun, yaitu insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita memahami hakikat takwa yang sesungguhnya,
dalam bukunya Ahlur Rahmah, Syekh Thaha Abdullah Al-Afifi mengutip ungkapan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tentang hakikat takwa. Sahabat Ali mengatakan, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal istidadu li yaumir rahil war ridha bil qalil. Artinya, takut kepada Allah yang maha mulia, mengamalkan apa yang termuat dalam at-tanzil atau Al-Quran, mempersiapkan diri untuk hari meninggalkan dunia, dan ridha, puas terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita telaah dari pernyataan tadi, maka ada 4 hakikat takwa yang harus ada pada diri kita masing-masing, dan ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan ibadah puasa Ramadan kita. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Salah satu sikap yang harus kita miliki adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah bukanlah seperti kita takut kepada binatang buas yang menyebabkan kita harus menjauhinya. Tetapi takut kepada Allah adalah takut kepada siksanya, takut kepada murkanya, dan takut kepada azabnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita dekati. Ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ukur dari sisi ini, banyak sekali orang yang belum bertakwa kepada Allah karena dia tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian hakikat takwa yang kedua menurut Ali bin Abi Thalib, yaitu wal amalu bil tanzil, yaitu beramal berdasarkan wahyu. Orang yang bertakwa akan selalu beramal atau melakukan sesuatu berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk wahyu adalah hadis atau sunnah Rasulullah SAW, karena ucapan dan perilaku Nabi memang didasari oleh wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Dengan kata lain, seseorang disebut bertakwa bila melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ketiga, yang merupakan hakikat takwa menurut Ali bin Abi Thalib yang harus kita hasilkan dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah wal istidadu li yaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri untuk akhirat. Bila kita sudah menyadari kepastian adanya kematian, maka kita tidak akan mensia-siakan kehidupan dunia yang fana ini. Kita akan berusaha mengefektifkan perjalanan hidup di dunia ini untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan nilai positif. Sebagai apapun kita, merupakan bekal perjumpaan kita dengan Rabb atau Tuhan alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap berjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Surat Al-Kahfi ayat 110. Manakala seseorang sudah melakukan segala sesuatu sebagai bentuk persiapan untuk kehidupan sesudah mati, maka orang inilah yang disebut dengan orang yang cerdas, meskipun ia bukan sarjana.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amil lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal bagi kehidupan sesudah meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Al-Hasan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian hakikat takwa yang keempat, yang terakhir menurut Ali bin Abi Thalib adalah waridha bil qalil. Ridha atau puas meskipun sedikit. Sikap menerima membuat kita bisa bersyukur, dan bersyukur membuat kita akan memperoleh rezeki dalam jumlah yang lebih banyak lagi, sehingga yang merasakan manfaatnya tidak hanya kita dan keluarga, tetapi juga orang lain. Inilah diantara makna yang harus kita renungkan dari firman Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah ini marilah kita sebagai berhasil bertakwa kepada Allah dengan menjalankan ibadah puasa ini, kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, kemudian mempersiapkan bekal untuk hari ketika kita meninggal dunia, dan ridha, puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.